Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimanakah hukumnya mengucapkan salam kepada kumpulan orang yang terdapat non-muslim. Untuk jawabannya, bahwa seorang muslim tidak boleh terlebih dahulu memberi ucapan salam kepada non-muslim. Ada hadis yang mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahuda walan nasara bis salami." Artinya, janganlah engkau mendahului orang Yahudi dan Nasrani dalam mengucapkan salam. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2167. Namun, jika orang non-muslim mengucapkan salam kepada kita, maka kita boleh menjawabnya dengan ucapan wa'alaikum saja tanpa salam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa'alaikum." Artinya, jika ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka ucapkanlah wa'alaikum. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6258. Selanjutnya, Al-Munawi rahimahullah menjelaskan, karena salam adalah bentuk pengagungan dan pemuliaan, sehingga tidak boleh mengagungkan dan memuliakan orang non-muslim. Bahkan yang layak bagi mereka adalah berpaling dari mereka dan tidak melirik mereka sama sekali dalam rangka merendahkan mereka. Maka diharamkan untuk memulai salam kepada mereka menurut pendapat yang rajih dalam madhab Syafi'i. Namun, mereka mewajibkan untuk menjawab salam dari orang kafir dengan mengatakan wa'alaikum saja. Adapun jika melewati sekumpulan orang yang terdiri dari muslim dan non-muslim, maka dibolehkan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Berdasarkan hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, yang artinya, suatu kala Nabi Muhammad SAW menaiki keledai yang berpelana dan di bawahnya ada kain selimut usang buatan Padakiyah. Ketika itu Usamah bin Zaid membonceng di belakang beliau. Ketika itu Nabi hendak menjenguk Sa'ad bin Ubadah di perkampungan Bani Haris bin Khajraj sebelum perang Badar. Di tengah perjalanan, beliau melewati suatu majelis yang terdiri dari orang-orang muslim, orang-orang musyrikin penyembah berhala, dan orang-orang Yahudi. Di antara mereka terdapat Abdullah bin Ubay dan Abdullah bin Rawaha. Ketika melihat debu bekas derap langkah kami, Abdullah bin Ubay menutup hidungnya dengan ridho sambil berkata, "Janganlah kalian taburkan debu kepada kami." Maka Nabi Muhammad SAW memberi salam kepada mereka. Kemudian berhenti dan turun. Beliau mengajak mereka kepada Allah dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6254. Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, dalam hadis ini terdapat dalil tentang bolehnya memulai salam kepada sekelompok orang yang terdapat kaum muslimin dan orang kafir, dan kebolehan hal ini disepakati oleh para ulama. Namun, salam yang diucapkan kepada sekelompok orang yang terdiri dari kaum muslimin dan penganut agama lain itu diniatkan kepada orang-orang muslim saja. Para ulama dalam Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhus wal Ifta menjelaskan, tidak diperbolehkan untuk memulai salam kepada orang-orang kafir jika seseorang menemui sekelompok orang lain yang terdiri dari campuran antara orang muslim dan orang non-muslim,
maka boleh mengucapkan salam kepada mereka dengan meniatkan salam tersebut untuk orang-orang muslim saja. Adapun membalas salam dari ahlul kitab adalah cukup dengan mengucapkan wa'alaikum saja. Pembahasan selanjutnya, jika lawan bicara tidak diketahui apakah ia muslim atau non-muslim, atau ketika melewati sekumpulan orang yang dimungkinkan semuanya adalah non-muslim walaupun tidak pasti, maka sikap yang benar adalah tidak mengucapkan salam kepada mereka. Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah menjelaskan, terdapat hadis yang memerintahkan salam kepada orang-orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Namun ini khusus untuk sesama muslim atau kepada orang yang secara lahiriah nampak sebagai muslim. Dan terdapat larangan untuk memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah engkau mendahului orang Yahudi dan Nasrani dalam mengucapkan salam. Jika kalian bertemu mereka di jalan, maka biarkan mereka pada sisi tersempit. Demikian juga beliau bersabda, jika ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka ucapkanlah wa'alaikum. Untuk pembahasannya, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.